Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 2 mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita tahu apa sih perlindungan dan penegakan hukum ini, kita perlu tahu konsep dari perlindungan itu apa dan konsep dari penegakan hukum itu apa. Coba bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang, atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja. Pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Nah, ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, yang akan terjadi adalah kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang dikemukakan tadi tidak terjadi, maka harus diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Agar apa? Agar dapat melindungi setiap warganya. Apa sih penegakan hukum atau perlindungan hukum ini? Menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum, serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Iya, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya dapat melindungi setiap warganya dari tindakan hukum. Yang kedua, jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum harus dimiliki setiap warga negara, tidak memandang bulu. Mau itu yang kaya, yang miskin, mau itu pejabat atau warga sipil biasa, harus mendapat jaminan kepastian hukum. Karena setiap warga negara memiliki persamaan di mata hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Ya, jika ingin ada perlindungan hukum, maka harus ada penegakan hukum. Penegakan hukum ini yaitu diberikannya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Coba bayangkan, bagaimana jika ada warga negara yang tidak mematuhi peraturan hukum, dan bagaimana jika penegakannya tidak ditegakkan di negara kita. Akan hancurlah, akan semerawutlah negara kita. Yang merampok makin banyak, dengan menghalalkan segala cara. Maka diadakanlah adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa di antaranya yang cukup populer dan telah akrab di telinga Anda. Di antaranya, yaitu yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, di mana di dalamnya dijelaskan bagaimana melindungi konsumen
dengan produsen. Di situ ada aturan yang mengatur di dalamnya agar tidak merugikan baik konsumen maupun produsennya. Yang kedua, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Nah, pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi seperti hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Nah, undang-undangnya nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Itu tentang hak cipta nomor 28. Hak cipta di mana? Contoh seperti misal pembuatan atau membuat lagu. Nah, ada undang-undang yang mengaturnya tentang hak cipta tersebut, sehingga ketika ada orang yang memplagiat, ketika ada orang yang plagiat, yang mencontoh, meniru, ada undang-undang yang mengatur di dalamnya. Nah, terus Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Nah, makanya hati-hati. Misal, ada undang-undang tentang merek ketika kita memplagiat merek salah satu produk. Misal, kita plagiat merek sabun. Padahal di dalamnya itu merek sabunnya itu tidak sesuai dengan yang aslinya. Berarti kita kan melakukan sesuatu yang melanggar hukum nih, plagiat. Nah, itu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya bagaimana mengatur sanksinya? Yaitu ada di Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 ini tentang merek. Atau Undang-Undang tentang hak paten. Undang-Undang nomor 2009-nya tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Jadi kekayaan intelektual ini diatur juga agar apa? Agar tidak adanya pelanggaran mengenai pelanggaran hak-hak intelektual. Yang ketiga, perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, walaupun ada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum menjadi tersangka, sekalipun dia adalah seorang pembunuh, dia mendapat perlindungan hukum juga. Nah, perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi tidak semena-mena, walaupun dia sudah menjadi tersangka, tidak dilakukan semena-mena. Akan ada perlindungan hukum untuk orang tersebut. Nah, hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum dilaksanakan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Jadi, jika hukum itu ingin dijalankan, maka harus ditegakkan. Apabila perlindungan hukum ingin terwujud, maka harus proses penegakan hukumnya harus dilaksanakan. Nah, karena apa? Proses penegakan hukum ini harus dijadikan upaya lah sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Pada intinya, semuanya harus sinkron, semuanya harus balance. Jika ingin mendapatkan perlindungan hukum, maka penegakan hukumnya pun harus ditegakkan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Misal, hak cipta yang dimiliki oleh seseorang juga akan terlindungi apabila ketentuan mengenai hak cipta juga dilaksanakan. Begitu pula dengan kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat akan tertib, aman, tentram apabila norma-norma berlaku di lingkungan tersebut juga dilaksanakan. Jadi, maksudnya, intinya,
jika kita ingin dilindungi, maka undang-undangnya pun harus dilaksanakan. Jadi ketika ada seseorang yang melanggar undang-undang atau melanggar haknya, melanggar hak orang lain, maka akan ditindak tegas sehingga akan melindungi orang yang tertindas atau orang yang terkena sebagai korbannya. Gitu. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ini ditegakkan. Bila aturan-aturan ditegakkan, maka akan adanya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan pula. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut tegaknya hukum yang berlaku. Akan tetapi, sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lainnya yang pertama hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, yang ketiga masyarakatnya, sarana atau fasilitasnya, dan kebudayaan. Sampai sini materi yang akan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.